Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri dan juga meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Sebelum lanjut, mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal saya dan juga belum mengetahui tentang saya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahmadani Tias Ahmad. Orang-orang terdekat saya biasa memanggil saya dengan sebutan Novi. Tapi ada beberapa juga orang yang baru mengenal saya, biasanya mereka memanggil saya dengan sebutan Novianti. Saya pribadi lebih menyukai jika dipanggil dengan sebutan Nov atau Novi, karena itu terkesan lebih simpel menurut saya. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir di kota Bekasi pada tanggal 17 November 2002. Saya juga berasal dari kota yang dijuluki sebagai kota kembang. Ya, saya berasal dari kota Bandung. Selain informasi yang tadi saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan seputar hobi. Hobi saya yaitu menonton film dan juga membaca buku. Untuk film, saya tidak menyukai genre film yang horor maupun thriller karena itu sedikit menakutkan menurut saya. Untuk buku, saya senang sekali membaca buku self-improvement karena menurut saya buku ini bisa menjadi pegangan saya ataupun nilai plus bagi saya untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri saya. Saya juga suka membaca novel, tetapi untuk belakangan ini saya lebih banyak membaca buku mengenai self-improvement. Buku itu identik dengan pendidikan. Berbicara soal pendidikan, saya merupakan alumni dari SMA Negeri 3 Bandung yang alamatnya ada di Jalan Belitung, bertetangga dengan SMA 5 Bandung. Selama di SMA, selama 3 tahun bersekolah, saya memilih dan juga masuk ke kelas IPS. Kenapa? Karena saya tidak kurang menyukai mengenai perhitungan atau hitung-hitungan. Selain itu, di IPS ada beberapa mata pelajaran seperti sosiologi, geografi, ataupun sejarah yang menurut saya ketiga pelajaran ini sangat menarik dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Setelah lulus dari SMA Negeri 3 Bandung, saya melanjutkan perjalanan saya untuk menuju perkuliahan. Alhamdulillah di tahun 2021 ini saya diterima sebagai mahasiswa baru di universitas yang orang banyak memikir bahwa universitas ini itu letaknya ada di kota Bandung, tapi sebenarnya ini lebih ke pinggiran, yaitu Universitas Pajajaran yang terletak di Jatinangor. Saya diterima di Fakultas Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Fakultas Ilmu Komunikasi. Pasti jika berbicara tentang Vkom itu tidak jauh-jauh dengan berbicara seputar komunikasi dan juga bagian dari komunikasi itu sendiri, yaitu public speaking. Ngomong-ngomong seputar public speaking, saya jadi teringat akan dosen saya yang bernama Dr. Hajah Diah Fatma Syuraida MSI. Beliau pernah berkata, katanya, jika kita tidak bisa public speaking, kita bukan anak komunikasi. Perkataan beliau sangat benar dan juga masuk akal. Memang benar, jika kita merupakan anak dari Fakultas Ilmu Komunikasi, kita harus bisa untuk berbicara. Selain itu, public speaking sendiri, berbicara di depan umum, merupakan hal yang sangat penting di zaman ini maupun di zaman-zaman berikutnya ataupun di zaman-zaman sebelumnya. Sama halnya seperti teknologi. Jika kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita akan tertinggal, kita akan ketinggalan zaman. Kita tidak akan bisa mengoperasikan berbagai media canggih yang ada. Sama halnya dengan public speaking.
Jika kita tidak bisa public speaking, maka bagaimana caranya kita berbicara dengan orang baru yang ada di sekitar kita? Bagaimana ketika kita akan mengikuti wawancara pekerjaan? Saat kita tidak bisa berpublic speaking dengan baik, maka informasi mengenai diri kita tidak tersampaikan dengan baik kepada perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan menilai buruk diri kita hanya karena kita tidak bisa berpublic speaking dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.